Perkenalkan, nama saya Fahri Hamamdi Putra, mahasiswa Binus Online Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan aktivitas saya bersama tim mengenai pengembangan infrastruktur berkelanjutan di daerah terpencil untuk mencapai tujuan SDGs nomor 9 sebagai final exam dari karakter building kewarganegaraan. Sebagai latar belakang, aktivitas kami yang berkaitan dengan tema SDGs nomor 9, di mana SDGs adalah campaign dari PBB di mana terdapat 17 goals, dan salah satunya adalah nomor 9 yang menjadi concern saya bersama tim, yaitu mengenai pentingnya industri inovasi dan juga infrastruktur yang inklusif serta berkelanjutan, di mana saat ini masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap infrastruktur dasar, terutama khususnya adalah daerah terpencil. Sehingga dalam proyek ini kami bertujuan untuk memberikan masukan mengenai perkembangan infrastruktur berkelanjutan khususnya di daerah terpencil. Dari adanya latar belakang tersebut, sehingga kami merumuskan beberapa permasalahan, di mana yang pertama adalah bagaimana memastikan perkembangan infrastruktur yang merata di daerah terpencil, pedesaan maupun perkotaan. Yang kedua, apa peran kebijakan pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah apa strategi efektif untuk mengurangi kesenjangan akses infrastruktur antara daerah perkotaan dan juga pedesaan. Pada tahapan pelaksanaan aktivitas ini, di mana kami melakukan observasi di tempat secara langsung. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan wawancara, di mana yang kami highlight salah satu poin wawancara yaitu dengan Bapak Widi sebagai warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini kami berdiskusi mengenai pendapat dari narasumber ini sendiri mengenai pembangunan di Kabupaten Nganjuk apabila dibandingkan dengan pembangunan di daerah satelit kota Jakarta. Contohnya adalah kota Bekasi. Di sini narasumber menyampaikan adanya ketimpangan pembangunan antara di Kabupaten Nganjuk dan juga di kota Bekasi, yang merupakan sebagai daerah satelit kota Jakarta. Daerah Bekasi memiliki perkembangan infrastruktur yang lebih masif, bahkan seperti industri hiburan, pusat perbelanjaan, dan juga sebagainya. Ini merupakan kondisi yang berbeda dengan di Kabupaten Nganjuk. Berikut ini merupakan beberapa highlight poin dari hasil wawancara dengan narasumber, di mana yang pertama terdapat kesenjangan perkembangan pembangunan atau infrastruktur di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Nganjuk. Di Kabupaten Nganjuk perkembangannya spesifik untuk kehidupan dasar yang mendukung pembangunan kegiatan sehari-hari seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Sementara di Kota Bekasi sudah meluas, bahkan seperti di industri hiburan ataupun pusat perbelanjaan dan juga lain sebagainya. Sehingga narasumber menyampaikan harapan yaitu perkembangan di daerah terpencil khususnya Nganjuk juga perlu dilakukan. Namun perlu penyesuaian yang sesuai dengan aktivitas sosial dan juga ekonomi di Nganjuk. Kemudian solusi yang ditawarkan bagi narasumber dan juga tim kami yaitu pembangunan di daerah juga tetap perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan serta menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan juga masyarakat. Contohnya adalah menambahkan fasilitas edukasi seperti tenaga pengajar mengenai bidang yang spesifik, tidak hanya sosial tapi juga kegiatan yang mendukung seperti pertanian dan lain sebagainya. Kemudian mendukung pemeliharaan prasarana dasar seperti jalan dan lain-lain. Dari narasumber sebenarnya menyampaikan saat ini perkembangan jalan dan jembatan juga sudah baik dilakukan, namun perlu
mendukung pemeliharaan yang lebih baik. Selanjutnya dari aktivitas ini saya bersama tim tentu mendapatkan beberapa refleksi 3 poin. Yang pertama adalah growth mindset, di mana di sini kami didukung untuk berpikir kritis yang menghasilkan bahwa kita mengetahui bahwa adanya ketimpangan pembangunan di daerah satelit Kota Jakarta dan juga di daerah terpencil, di mana saat ini perkembangannya lebih fokus untuk kebutuhan mendasar. Kemudian untuk social awareness, dari hasil aktivitas ini adanya ketimpangan ini juga berdampak pada masalah ekonomi, pendidikan, dan juga sosial masyarakat setempat yang kami bersama tim juga dapat merasakannya secara sosial. Kemudian dari kolaborasi, meski berbeda lokasi dan juga pekerjaan, namun aktivitas kami tetap berjalan dengan baik sesuai dengan proposal dan juga pelaporan. Di sini mengasah kami untuk berpikir kritis dan juga memahami situasi serta kerjasama yang baik. Demikian presentasi dari aktivitas saya bersama tim. Terima kasih.